Saya Arik Farais Rehan, NIM saya 28921 720, jurus Prodi Manajemen. Budgeting, anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja. Apa itu anggaran tenaga kerja? Pengertian anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. 1. Anggaran. Apa itu anggaran? Anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan monitor dan satuan kuantitas orang. Jenis-jenis tenaga kerja. 1. Tenaga kerja langsung adalah setiap sejenis pekerjaan yang secara langsung berhubungan dengan produk suatu barang dan jasa. Sifat-sifat tenaga kerja langsung. 1. Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja tidak langsung. 2. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. 3. Dia bahwa tenaga kerja sejenis ini merupakan tenaga kerja kegiatan langsung. 2. Tenaga kerja tidak langsung disebut tenaga kerja penunjang karena sumbangan untuk produksi ini tidak termasuk benar-benar menghasilkan produk. Sifat-sifat tenaga kerja tidak langsung. 1. Disebut tenaga kerja penunjang. 2. Besar kecilnya biaya tenaga kerja tidak berhubung secara langsung. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain. 1. Kebutuhan tenaga kerja. 2. Pencarian atau penarikan tenaga kerja. 3. Latihan bagi tenaga kerja baru. 4. Evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. 5. Gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. 6. Penguasaan tenaga kerja. Hubungan manajemen dengan anggaran tenaga kerja. Dengan membuat anggaran, seorang manajer dapat membuat perencanaan dan dapat melakukan pengendalian kegiatan. Dengan demikian anggaran berhubungan erat dengan manajemen karena dalam proses manajemen berkaitan dengan unsur-unsur lain seperti perencanaan planning, perorganisasian, organizing, penataan, staffing. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran tenaga kerja. Proses penyusunan anggaran membutuhkan koordinasi semua level manajer yang terorganisir dalam komite anggaran yang memiliki tugas antara lain. 1. Menyusun pedoman menyusun anggaran. 2. Menerima dan menganalisis setiap anggaran yang diajukan oleh setiap seksi, bagian atau divisi. 3. Memberikan rekomendasi penyempurnaan. 4. Menyetujui anggaran. Perhitungan anggaran tenaga kerja. Perhitungan standar tenaga kerja secara struktural. Anggaran tenaga kerja harus sesuai dengan struktur rencana tahunan. Oleh karena itu, anggaran ini harus menunjukkan biaya dan jam kerja langsung menurut tanggung jawab, menurut waktu dan produk. Contohnya, dalam sebuah perusahaan tenaga kerja langsung pada pabrik digolongkan menjadi 3 tingkatan, yakni golongan 1, 2, sampai 3. Upah per jam buruh langsung masing-masing golongan adalah sebagai berikut. Golongan 1 sama dengan Rp 150 atau orang DLH. 2 sama dengan Rp 200 atau per orang DLH. 3 Rp 250 per orang DLH. Jumlah masing-masing golongan adalah golongan 1 50 orang, golongan 2 20 orang, dan golongan 3 50 orang dengan jumlah 75 orang. Cara termudah untuk mencari tingkat rata-rata per orang per jam buruh langsung adalah dengan membagi jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membayar ke tenaga kerja langsung dengan jumlah dan tenaga kerja langsung diperlukan tingkah upah rata-rata tenaga kerja langsung perusahaan tersebut per orang per DLH dapat dihitung sebagai berikut. Per DLH dapat dihitung sebagai
Golongan 1 tingkat upah per jam Rp 150, jumlah perorangan 50, jumlah DLH 100, jumlah RP 750.000. Yang kedua 200, jumlah per orang 20, jumlah RP-nya 400.000. Ketiga tingkah upah per jam 250, jumlah orang 5, jumlah RP 125.000. Jumlah 75, jumlah DLH 100, jumlahnya 1.275.000. Tingkat upah rata-rata sama dengan total upah atau total pekerja DLH sama dengan 1.275.000, 75.000 per 100 sama dengan Rp 170 atau DLH. Beberapa sistem upah dibedakan menjadi dua macam, yaitu upah menurut waktu dan upah menurut kesatuan hasil upah menurut waktu, yaitu upah yang diberikan kepada pekerja menurut waktu kapasitas kerjanya. Pembayaran upah tersebut dilakukan secara harian, mingguan maupun bulanan. Sedangkan upah menurut kesatuan hasil yaitu upah yang diberikan kepada para pekerja menurut. Demikian pembahasan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.